Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan, kali ini pembahasannya tentang promosi produk. Kemudian promosi produk. Ada beberapa definisi promosi produk yang dikemukakan para ahli antara lain. Yang pertama, menurut Ciptono. Menurut Ciptono, aktivitas promosi merupakan proses komunikasi pemasaran yang dijalankan untuk memberikan informasi secara luas, memberi pengaruh, serta mengingatkan target pasar kepada perusahaan dan produk agar mau menerima, melakukan pembelian, dan loyal kepada barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, menurut Kotler, promosi ialah rangkaian aktivitas yang dijalankan perusahaan dengan menunjukkan kelebihan produknya serta mempengaruhi target konsumen agar melakukan pembelian. Di sini dapat disimpulkan, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada publik dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Selanjutnya, tujuan promosi produk. Ada beberapa tujuan promosi produk. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Selanjutnya lagi, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan. Yang terakhir, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Selanjutnya, strategi promosi produk. Yang dimaksud dengan strategi promosi yaitu langkah yang dapat diterapkan dalam melakukan proses promosi usaha, baik dalam bentuk barang atau jasa, dan bagaimana cara berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Cara promosi produk dengan cara berkomunikasi dalam bisnis terkadang sering mengalami perubahan mengikuti tren yang berlaku pada saat itu. Terdapat 5 cara promosi produk dan jasa yang tren saat ini dan berpeluang agar bisnis yang dijalankan berjalan sukses. Untuk yang pertama, website atau toko online. Memiliki sebuah website merupakan salah satu hal yang sudah tidak asing lagi dalam berbisnis. Adanya website akan menciptakan peluang usaha yang lebih luas lagi karena bisnis akan semakin dikenal oleh banyak orang secara mudah. Website tentunya akan sangat membantu agar mudah diketahui oleh orang banyak. Karena informasi mengenai usaha, produk maupun jasa yang ditawarkan akan mudah didapatkan oleh calon konsumen. Selain itu, website juga dapat menjadi salah satu strategi pemasaran produk dengan biaya yang sangat ringan. Karena tidak perlu menghubungi orang banyak secara langsung agar mereka mengetahui bisnis yang sedang dijalankan. Untuk yang kedua, sosial media. Sosial media adalah salah satu media komunikasi dan salah satu strategi promosi yang perlu dimiliki untuk menjadi jembatan antara pelaku bisnis dan calon pembeli agar komunikasi dapat dengan mudah terjalin
terjalin cepat dan efisien. Dengan menggunakan sosial media, maka para pengguna tidak perlu lagi memikirkan lokasi orang yang akan dihubungi dan waktu ketika dihubungi. Dengan memanfaatkan sosial media dapat menjadikan salah satu strategi promosi produk dan jasa yang kreatif sehingga membuat pesan yang akan dikirim ke pihak lain akan segera sampai dalam hitungan detik. Untuk yang ketiga, perangkat mobile. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, maka membuat perangkat mobile saat ini kian canggih dan dapat berlangsung secara cepat. Sudah banyak produk peralatan telekomunikasi seperti tablet, smartphone yang telah mengadopsi teknologi terkini. Dengan menggunakan smartphone, setiap orang akan dapat saling terhubung dengan mudah. Tidak hanya dengan memanfaatkan mode suara, tetapi juga dapat berupa teks. Selain itu, mode visual dan suara seperti video call juga akan membuat komunikasi terasa lebih dekat. Untuk yang keempat, video online. Video dapat menampilkan bisnis yang dapat ditawarkan kepada calon konsumen. Dengan memanfaatkan video, produk dapat ditampilkan secara detail. Selain itu, fitur suara dan teks juga akan menjadi penambah informasi yang detail mengenai spesifikasi dari produk yang telah ditawarkan. Untuk yang kelima, sebar iklan gratis. Untuk sebagian bisnis berskala kecil, promosi merupakan salah satu hal yang sering memberatkan mereka. Oleh karenanya, promosi tetap dilakukan tetapi mengutamakan biaya yang rendah. Media internet tentunya dapat menjadi andalan dengan cara melakukan penyebaran iklan secara gratis. Saat ini di internet telah banyak media online yang diciptakan dengan tujuan sebagai tempat untuk memasang iklan secara gratis tanpa bayar. Pemilihan kalimat promosi yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata atau kalimat dalam promosi adalah yang pertama, kaidah penggunaan kalimat promosi. Penggunaan kalimat promosi harus memperhatikan jumlah kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang terlalu panjang tidak akan dibaca pembeli. Ada baiknya menggunakan kata-kata yang penuh power untuk membuka pemikiran konsumen tentang pentingnya produk yang akan dibeli. Contohnya kalimat promosi ialah harga sama, kualitas beda. Biasanya kalau harganya agak murah tetapi kualitas bagus, banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Kata-kata yang unik dan indah menjadi strategi promosi yang efektif dalam dunia pemasaran. Kata-kata yang menarik juga mengandung pertanyaan. Salah satu contoh kalimat tersebut ialah kue coklat yang memuat lidah Anda bergoyang. Kue coklat yang membuat lidah Anda bergoyang. Dari kata-kata itu, di dalam benak pikiran sudah bisa digambarkan kue coklat yang membuat lidah Anda bergoyang. Berarti kue coklatnya sangat enak sekali untuk dinikmati. Maka konsumen secara otomatis nanti tertarik untuk membelinya.
Kalimat seperti ini sangat memberikan daya penasaran bagi calon konsumen karena makanannya begitu enak sehingga membuat lidah bergoyang sebagai makna kiasan. Kedua, poin penting dalam pembuatan kalimat promosi. Kalimat promosi harus menyertakan kata-kata yang berisi penawaran produk. Contoh kalimat yang berisi penawaran sangat menarik calon konsumen, yaitu tersematnya pesan misalnya diskon, berhadiah, dan lain-lain. Biasanya kalau ada diskon 30%, 50%, apalagi 70%, konsumen akan banyak yang tertarik untuk membelinya. Biasanya beli produk yang ada hadiahnya itu juga sangat menarik bagi konsumen untuk membelinya, karena di samping membeli barang juga ada plus hadiahnya. Yang kedua, keunggulan produk yang dijual. Iklan harus menunjukkan beberapa keunggulan utama produk yang dijual. Contohnya kalimatnya seperti kenikmatan ayam kremes memiliki sensasi pedas pada setiap gigitannya. Di sini bisa menunjukkan bahwa produknya memiliki rasa yang khas, kenikmatannya karena ayamnya kremes dan pedas, sehingga dengan kata-kata seperti itu banyak yang tertarik untuk membelinya karena sudah dibayangkan bahwa ayam itu kremes, ada sensasi pedasnya. Kalimat promosi sangat berpedoman pada bahasa singkat dan tidak bertele-tele serta sulit dipahami. Ada baiknya menggunakan kalimat promosi yang memiliki ciri khas seperti kata-kata yang sering dipakai oleh anak-anak teenage atau sedang hits. Contoh kalimat promosi yang tepat. Ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh kalimat ajakan. Ayo beli produk A sebelum Anda tidak kebagian. Berarti produknya ini memang terbatas, tapi harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Yang kedua, contoh kalimat perhatian. Beli 2 gratis 1. Beli 1 gratis 1. Itu biasanya juga menarik para konsumen. Karena beli 2 gratis 1. Maka ininya beli 2 tapi mendapatkan plus 1, akhirnya dapat 3. Yang ketiga, contoh kalimat menantang. Pecah harga, ada cuci gudang. Biasanya kalau ada kata-kata cuci gudang, berarti harga sudah di bawah harga pasaran. Kemungkinan potongan atau diskonnya bisa melebihi dari 50%. Bahkan bisa sampai 70%. Contoh kalimat unik. Barang limited edition. Berarti ini barangnya terbatas, sedikit. Jadi nanti yang beli juga hanya orang-orang tertentu saja. Orang biasanya senang kalau barangnya tidak sama dengan orang lain. Yang kelima, contoh kalimat dadakan. Barang branded, harga nyingsep. Berarti ini barangnya dengan kualitas bagus, tapi harganya di bawah harga normal. Orang kan paling senang beli barang dengan kualitas bagus, tapi harganya yang murah. Tugasnya untuk kalian, carilah contoh salah satu produk, kemudian buatlah kalimat promosi yang menarik
sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membelinya. Setiap peserta didik untuk contoh produk tidak boleh sama. Kalau ada yang ditanyakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp Bu Fatimah. Demikian tentang materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.